Halo Bapak dan Ibu Guru PJOK, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan web Genially. Media pembelajaran interaktif sangat penting dalam pembelajaran PJOK, karena dapat meningkatkan minat belajar, partisipasi siswa, serta membantu siswa memahami materi dengan lebih menarik dan visual. Melalui Genially, kita dapat membuat media pembelajaran yang berisi materi, gambar, animasi, hingga kuis interaktif yang dapat digunakan saat pembelajaran di kelas maupun secara daring. Sebelum langsung tutorial, saya jelaskan sedikit tentang medianya. Nah, untuk Genially merupakan platform berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat berbagai media pembelajaran interaktif seperti presentasi, infografis, permainan edukatif, dan kuis interaktif. Platform ini cukup mudah digunakan dan menyediakan berbagai template yang dapat membantu guru membuat media pembelajaran yang menarik. Sekarang kita mulai. Untuk yang pertama, kita buka website Genially. Untuk tampilan yang pertama, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita login atau bisa sign up. Setelah kita sudah login atau membuat akun untuk Genially, di sini kita akan masuk ke halaman utamanya dengan tampilan seperti ini. Nah, setelah masuk halaman utama, kita bisa klik ke Genially. Nah, di sini ada berbagai macam template yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan belajar. Misalnya ada template presentasi, ataupun seperti kuis, seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara saya membuat media pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang pertama, nah di sini saya akan menunjukkan cara kerja dari project saya yang sudah jadi. Nah, untuk yang pertama-tama ada tombol play di sini. Nah, jika kita klik tombol ini, nanti kita akan berpindah ke halaman selanjutnya, karena di sini kita menggunakan interactivity go to page 2 yang akan dilanjutkan ke halaman ini. Nah, untuk selanjutnya di sini tombol masuk ini juga saya edit menggunakan interactivity untuk melanjutkan atau berpindah ke halaman 3, ke halaman penulisan nama atau mengisi nama ini. Nah, sebelum itu untuk animasinya kita juga bisa memberikan efek-efek seperti ini, yang mantul atau fade in muncul seperti ini. Nah. Ini untuk keluar, nanti kita juga saya sudah edit interaksinya ke halaman yang ini. Jadi kita kembali ke halaman yang play home ini. Nah, untuk yang tadi setelah kita mencet tombol masuk, nanti kita akan diarahkan ke halaman pengisian nama ini. Nanti jika kita mengisi nama kita di sini dan klik kirim, nanti otomatis kita berpindah ke halaman selanjutnya, ke halaman ini. Nah, untuk di sini juga kita ada tombol ini, tombol kembali atau back, yang sudah saya edit atau berikan interaksi untuk kembali ke halaman 2, ke halaman yang masuk dan keluar ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke halaman yang berikutnya. Nah, yang pertama di sini saya mengisi konsep, move challenge, refleksi, dan evaluasi progres. Nah, untuk yang konsep sendiri, saya memberikan interaksi atau edit interaksinya ke halaman 5, yaitu dengan berisi materi-materi tentang kebugaran jasmani, seperti definisi atau konsep kebugaran jasmani, manfaat, dan juga komponen-komponen kebugaran jasmani. Nah, ini nanti kita akan diarahkan masuk ke halaman yang sudah saya edit seperti ini. Kita juga bisa di sini bisa memilih seperti ini. Banyak pilihan-pilihan, nanti kita hanya tinggal memencet atau menambahkan halaman-halamannya. Jadi, kita langsung bisa terarah ke halaman yang kita mau. Dan kita langsung mencet save. Nah, untuk halaman yang pertama tentang
pengertian atau konsep definisi verbal jasmani, kita diarahkan untuk ke halaman 6 yang berisi seperti ini. Nah, untuk kembali ke materi yang awal tadi, kita bisa pencet ini dan kita diarahkan kembali ke halaman sebelumnya, halaman ini seperti ini. Lanjut, dan sama seperti tadi untuk yang ini juga. Nah, kita juga menambahkan tombol back untuk kembali ke halaman 4, halaman awal ini. Nah, yang kedua juga kita menambahkan move challenge atau aktivitas kebugaran. Nah, di sini kita diarahkan untuk fitur baru, yaitu window, yang nanti cara kerjanya akan seperti ini. Nah, saya sudah menambahkan seperti ini. Kita kenali detak jantung. Nah, di sini saya bisa menambahkan, mengedit interactivity-nya atau interaksinya untuk diarahkan ke web link atau ke halaman 9. Di sini saya memberikan link untuk heart scan app atau mengukur detak jantung kita. Untuk webnya seperti ini. Nah, untuk web yang tadi, untuk tampilan kita secara di desktop ini kita memang seperti ini. Namun jika di handphone, nanti tampilnya mungkin tidak seperti ini ya. Dan kita juga langsung bisa mengukur detak jantung kita dengan menempelkan handphone kita. Nah, jika kita sudah mengukur detak jantung kita di web ini, nanti kita akan otomatis kembali ke sini dan kita diarahkan ke halaman 9. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita mengukur untuk detak jantung awal. Kita tuliskan detak jantung yang sudah diukur atau di scan tadi, lalu kita masukkan angkanya di sini. Lalu ketika kita klik kirim, kita akan langsung diarahkan ke challenge ini. Nah, untuk challenge itu sendiri kita ada 3 macam, yaitu jumping jack 15 detik, untuk challenge kedua high knees 15 detik, dan juga yang ketiga ada squat. Nah, untuk cara kerjanya di sini, jika kita cara kita menghitungnya detik itu gimana? Nah, nanti kita itu masuk ke sini, kita edit. Nah, kita di sini juga bisa mengedit ini. Untuk videonya kita mencari di resource. Kita cari di GIF ini, seperti kita cari kata kuncinya langsung, misalkan jumping jack. Nanti di sini juga akan banyak video-video atau video-video seperti ini. Dan kita langsung klik. Nanti akan langsung muncul di sini. Nah, untuk di sini saya sudah memberikan interaksi untuk go to text 11 atau diarahkan ke halaman 11. Seperti ini. Untuk halaman 11 tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan dengan waktu 20 detik. Dengan kita bisa cari di widget sini, untuk elemennya kita pilih yang timer. Di sini sudah ada macam-macam template atau elemen, nanti kita hanya langsung menempelkannya di sini. Saya pakai yang ini. Nanti kita bisa mengedit di sini. Untuk 20 detik, ini untuk menit. Nah, di sini ada automatic start, yaitu jika kita langsung muncul ke halaman ini, nanti kita tidak perlu mengeklik atau memencet atau apapun. Untuk waktunya langsung dimulai sesuai waktu atau durasi yang sudah kita berikan di sini. Nah, untuk di sini saya memberikan action dengan memberikan efek seperti ini. Untuk macam-macam ini nanti dia akan memberikan efek-efek seperti ini. Jika sudah selesai, kita akan bisa kembali atau mencet tombol ini
dan diarahkan kembali ke halaman 10 atau halaman sebelumnya ke kartu challenge ini. Untuk challenge yang kedua, di sini juga sama fiturnya seperti ini. Lalu juga squat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi fiturnya kita sama menggunakan. Nah, untuk opsinya tadi sama dan juga kita memberikan fitur-fitur yang sama. Nah, di sini saya menambahkan tombol misi selesai. Nah, nanti kita akan diarahkan ke window. Kita juga bisa mengedit window. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mencet ini dan masuk ke sini. Saya memberikan link yang sama dengan seperti yang pertama tadi untuk mengecek atau mengukur detak jantung kita. Dan nanti akan langsung diarahkan ke web yang berscan ini. Dan setelah selesai nanti kita akan diarahkan ke halaman 14. Yang seperti ini. Dan kita juga bisa langsung mengisi angka atau hasil dari scan, mengukur atau mengecek dari detak jantung kita di web tadi. Setelah klik kirim, kita akan diarahkan ke open window yang isinya seperti ini. Nah, seperti ini dari resource. Nah, dari GIF yang seperti saya bilang tadi, kita nyalakan dan berikan seperti ini. Dan di sini saya juga menambahkan tombol back atau kembali. Dan di sini saya akan kembali ke halaman 4. Kembali ke halaman awal ini. Nah, yang ketiga di sini kita memberikan refleksi yang akan diarahkan ke halaman 15. Berisi soal-soal pilihan ganda yang bisa dijawab oleh para peserta didik dan mengasah pengetahuan peserta didik. Di sini saya sudah memberikan jawaban yang benar atau yang salah. Kita masuk ke sini. Di sini kita bisa memberikan soal di bagian question. Kita meletakkan soal kita di sini. Dan kita juga bisa memberikan pilihan jawaban di sini secara acak. Nah, di sini untuk show random order, jika opsi ini nanti muncul di halaman ini, dia akan muncul secara acak. Jadi untuk di layar peserta didik nanti, jawaban ini akan muncul secara acak. Jadi tidak akan berbentuk seperti ini saja. Jadi ini bisa diletakkan di bawah atau dimanapun. Seperti itu. Nah, untuk action sendiri, di sini kita bisa melihat hasilnya untuk jawabannya. Jika jawaban benar untuk jawabannya ini, di sini saya sudah memberikan open window atau pop-up seperti ini. Untuk jawaban tepat, kita akan memberikan seperti ini. Jika kita next, kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya atau soal refleksi selanjutnya. Seperti itu. Kita kembali. Di sini juga saya akan menunjukkan jika jawaban yang salah. Pop-up yang akan muncul seperti ini. Untuk next juga kita langsung diarahkan ke halaman atau soal refleksi berikutnya. Setelah refleksi, di sini kita juga bisa melihat evaluasi progres dari soal-soal refleksi yang sudah kita jawab. Kita bisa. Nah, untuk selanjutnya, setelah selesai menjawab soal-soal dari refleksi tadi, di sini kita selanjutnya memilih evaluasi progres, yang dimana nanti kita diarahkan ke halaman 20 yang isinya seperti ini. Di sini ada 5 pilihan. Di sini ada 5 jawaban benar, 4 jawaban benar, 3 dan 1 sampai 2 dan 0 benar. Nah, nanti kita menerapkan peserta didik kita untuk mengingat berapa jawaban peserta didik kita yang benar. Dan setelah mengingat jawaban yang benar, nanti kita memberikan pop-up seperti ini. Kita bisa memberikan apresiasi seperti ini untuk peserta didik kita. Nanti kita bisa mengarahkan untuk
klik silang, yang otomatis akan kembali ke halaman ini. Itu juga untuk pop-up yang lain seperti ini misalnya. Nah, di sini saya juga menambahkan tombol pad untuk kembali ke halaman 4. Kita akan kembali ke sini. Nah, untuk cara pembuatannya seperti ini, dan saya sudah menunjukkan fitur-fiturnya. Kita kembali ke back juga. Nah, untuk hasilnya saya akan berikan di video selanjutnya. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis platform Genially yang berjudul Kidsmove. Media ini dibuat untuk membantu siswa memahami materi kebugaran jasmani dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Pada tampilan awal, terdapat tombol play untuk memulai media pembelajaran. Kita klik tombol tersebut. Selanjutnya, akan muncul halaman dengan dua pilihan tombol, yaitu masuk dan keluar. Untuk melanjutkan ke media pembelajaran, kita klik tombol masuk. Setelah itu, siswa diminta menuliskan nama mereka pada kolom yang tersedia. Kemudian, klik kirim untuk masuk ke media pembelajaran. Media pembelajaran ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu konsep kebugaran jasmani, move challenge, refleksi, dan evaluasi progres. Pada bagian pertama, terdapat materi tentang konsep kebugaran jasmani. Di sini, siswa dapat mempelajari pengertian kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, serta beberapa komponen kebugaran. Materi disajikan secara ringkas agar mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Move Challenge. Move Challenge merupakan bagian aktivitas fisik yang harus dilakukan oleh siswa sebagai bentuk praktik langsung dari materi kebugaran jasmani. Sebelum memulai challenge, siswa diminta untuk mengecek detak jantung terlebih dahulu. Setelah itu, siswa mengisi jumlah detak jantung yang diperoleh pada kolom yang sudah tersedia. Setelah selesai mengisi, siswa dapat melanjutkan ke bagian Move Challenge. Pada bagian ini terdapat 3 aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Untuk memulainya, siswa cukup menekan bagian video yang tersedia. Ketika video diputar, waktu akan mulai menghitung secara otomatis dan akan berhenti secara otomatis setelah aktivitas selesai dilakukan. Setelah menyelesaikan seluruh aktivitas pada Move Challenge, siswa akan diminta untuk mengecek kembali detak jantung setelah melakukan aktivitas fisik. Kemudian, siswa kembali mengisi jumlah detak jantung tersebut pada kolom yang tersedia. Setelah melakukan aktivitas, siswa masuk ke bagian refleksi yang berisi beberapa soal pilihan ganda. Soal-soal ini berkaitan dengan peningkatan denyut jantung, kebutuhan oksigen saat berolahraga, fungsi jantung, serta manfaat latihan secara rutin. Setiap jawaban akan menampilkan pop-up penjelasan, sehingga baik jawaban benar maupun salah tetap memberikan pemahaman kepada siswa. Pada bagian terakhir, terdapat evaluasi progres. Di sini, siswa dapat melihat hasil evaluasi mereka setelah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini membantu siswa mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi kebugaran jasmani. Dengan media pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat belajar tentang kebugaran jasmani dengan cara yang lebih interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami. Sekian penjelasan mengenai cara penggunaan media pembelajaran Kidsmovie. Terima kasih.